awalnya bermain di film Gereja Setan, awalnya kan ini kan kayak terinspirasi dari ceritanya Kamong. Sebenarnya sih kalau bagaimananya sih gue terima-terima aja bang. Kamera kamu. Karena buat Mongol selama itu Mongol yakin gue mampu memerankan karakter itu ya gue perankan, apalagi karakter ini nggak jauh dari pengalaman pribadi Mongol. Jadi ya good lah gitu, gue bersyukur banget. Apalagi ini adalah film gue jadi pemeran utama bang. Biasanya gue jatuh dari pohon, apa ini bener jadi laki bang, biasa. Bang, berarti benar kisah nyata Bang Mongol yang dibikin Kalau jadi film ya? kisah nyata bisa dibilang iya, bisa dibilang juga ada tambahan dari beberapa teman-teman yang mantan satanik yang juga sudah bertobat dan mereka juga sharing dengan pengalaman yang mereka alami. Mongol hanya bukan merevisi sih, kayak di lokasi syuting di saat ada adegan ritual itu, lokasi syuting untuk ritual itu semua Mongol yang perbaiki, termasuk pentagramnya, susunan ininya, terus altarnya, semua itu Mongol yang meng-create dengan bersama teman-teman art yang bikin. Mongol yang ini salah begini begitulah. Berapa tahun sih Bang Mongol berkecimpung di sekte Gua tersebut? kalau berkecimpung kurang lebih 9-11 tahun. Apa yang bikin Bang Mongol akhirnya keluar dari sekte tersebut? Gua bisa tertawa bang, jujur. Kalau ditanya gua nggak pernah berubah dari dulu. Kenapa gua akhirnya memilih keluar dan apa yang gua dapat di luar adalah karena gue bisa tersenyum. Dulu gue nggak bisa senyum bang, karena ada banyak target yang harus gue selesaikan, dan kalau gue nggak bisa menyelesaikan target pekerjaan itu gue bisa dihantam. Jadi di saat gue keluar dari komunitas tersebut, kebetulan gue ketemu dengan orang Kristen yang melayani Mongol dan Mongol jadi Kristen, jadi pengikut Kristus, adalah gue bisa tertawa, gue bisa tersenyum, bisa menikmati hidup itu dengan indah. Mongol itu kan ada adegan segala macam ya. Yep. Itu fakta dan real ya. Hanya kurang lebih 27% dari adegan-adegan yang berhubungan tentang ritual. Karena kalau gua bikin sendiri nanti di rumah ada yang nyoba bang, iya kan? Ada kalau soal yang heal satan itu iya, tapi ada beberapa yang kita nggak kasih tahu. Tapi kalau ada juga yang kayak ornamen yang itu nggak semua kita taruh karena takutnya ada yang nyoba nanti. Kalau ritual yang pengantin itu seperti apa ritual yang Nanti di part 3 ada gangguan tentang benar fakta atau seperti apa? ya. Kalau ritual untuk perempuan memang seperti itu, tapi kalau untuk pembunuhan juga iya sama. Maksudnya gini, untuk diselesaikan ya juga sama seperti film. berarti kan kamu ada pernah touching dengan hal seperti itu kan? Iya. Seperti apa sih penyesalanmu? Gua dalam hidup dalam hidup nggak pernah menyesal, karena kalau gua menyesal nggak akan pernah kembali lagi. Yang ada gua lakukan sekarang adalah bagaimana cara gua menikmati hidup yang sekarang, tapi jangan kembali ke hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan hati nurani gitu. Ya kan mas? Mau nanya nih, di pinnya itu, di pin Lucifer itu apakah di pin di jasnya kan ada pinnya gitu? Ya. Itu apa ada makna tertentu? Soalnya setiap di jasnya itu berubah-ubah pinnya dia. Kayak pin bintang tiba-tiba terus. Iya, jadi kan ada thunder tuh maksudnya kayak lambang PLN gitu loh. Yeah. Ada banyak sebenarnya bang kalau penggunaan pin untuk para leadership komite, tapi lebih ke itu hanya sebatas aksesoris. Oh, sebatas. Tapi aksesoris itu akan menunjukkan dia di geng mana. Kan ada pergeng-gengan nih, ada Dragon Team, ada namanya Warlock Team, ada Sister of the Lighting. Itu punya pin masing-masing. Nah kalau kita pala RC ngelihat oh berarti dia dari ini, oh dia dari sini. Atau pakai topi, ada tulisan, dicolokin pin begitu. Nah itu ciri-ciri dari anak-anak satanik yang khususnya yang sudah level atas. Kalau yang cetek mah dia kan nyari duit ya bang. Bang Mongol untuk tahun ini di tahun 2005 untuk mencirikan orang-orang yang awam dengan pengikut satanik, apa sih yang mungkin keciri? Kalau ciri-ciri utama tuh mungkin kayak pakai cincin. Cincin tuh kalau nggak pentagram dia thunder, kalau nggak thunder dolphin. Tapi kalau liontin ada Baphomet, ada salib terbalik juga ada. Tapi yang paling itu tuh sayap malaikat yang hanya satu. Kan
sayap malaikat itu kan harus 2. Nah dia cuma satunya nggak ada. Karena itu ciri-ciri utama. Tapi kalau yang lain-lain susah. Kadang dia ganteng banget. Kita kayak begini aja udah arti masih dianggap tukang hipnotis. Nah, selama proses produksi syuting ada gangguan-gangguan mistis gak? Apalagi ngomongin soal ritual-ritual. Oh kalau gangguan pasti ada bang. Apa aja tuh? Lokasi syuting yang tempat kita ritual itu, setelah selesai kita ritual ada something banyak kejadian di dalam ruangan. Bahkan ada kru yang memindahin barang, kakinya kayak dicolek orang, pas dia lihat ternyata patung. Tapi dia ngerasa banget memang kakinya dipegang. Banyak, ada yang kesurupan dua orang, terus ada yang jatuh kayak si itu jatuh, itu banyak bang. Tapi everything aman sih bang, nggak sampai hidup nama dan asuransi ya. Kalau yang ditargetin sendiri siapa sih bang ngomong dari sektor tersebut yang ditargetin siapa? Kalau di film kan orang-orang yang seperti hilang harapan ya. Iya. Nah, kalau Jadi kita nggak berpikir agama. Kita yang kita cari adalah target. Lu mau agama apa, nyembah batu juga kalau memang kita pengen ambil ya kita ambil. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang dia tidak memilih agama maupun suku. Lu mau kaya mau miskin diajak. Karena yang ditargetin kan nyari jiwa bukan nyari duit. Tapi sampai saat ini mendapatkan teror dari Gak ada, gua mau diteror siapa? Gua paling diteror oknum yang kayak komunitas Satanik. Gua sih puji Tuhan sejak 97 gua bertobat, 97, 98, 99, 2000, 2001 sampai 2006 gua masih berkotak-atik dengan mereka yang ngejar-ngejar Mongol, yang nyerang-nyerang Mongol. Sekarang mah selama engkau makan babi. Karena Yesus mengusir setan di Gerasa, masuklah dia ke babi. Berarti babi ada setan, dengan kita makan babi, kita makan setan. Itu Kristen kan bang? Nah kalau umat Muslim, kambing lambang setan. Ya kan? Anda makan kambing, Anda juga makan setan. Jadi sampai hari ini nggak ada masalah sih buat gua. Gua fine-fine aja, ya cantik. Kalau untuk komunitas sendiri lebih banyak di Jakarta atau di luar daerah sih? Semua provinsi menurut Mongol saja masih ada. Sampai detik ini? Sampai hari ini, tapi semuanya masih di underground. Tapi ada beberapa udah mulai muncul kok. Kan isunya kan ada sampai ke mall-mall ya? Iya, ada mereka, bahkan Anda bisa lihat mereka di mall. Ciri-cirinya nanti gue bahas di konten. Bang Mongol, tapi cara biar kita nggak terjerat di sektor tersebut gimana maksudnya? Caranya gampang bang, melekat sama imanmu. Lu agamanya Muslim, jangan nanti datang sholat Jumat udah bunyi waladoli itu baru muncul. Lu malam Jumat jangan mikir sunnah Rasul, sempatkan lah tadarusan 1 jam biar imanmu menjadi teguh. Lu yang Kristen datang ke gereja, ibadah, nyembah Tuhan, baca Alkitab. Jadi pendekatan untuk melawan penyesatan adalah keiman. Lu mau ngelawan pakai apa bang? Tapi orang dia begini gelap. Ketika Bang Mongol keluar itu masih ada godaan-godaan nggak yang Enggak, menarik? Bang. Gua sekarang godaannya sih kemarin ada yang ngirim salam sama fotonya. Jadi yang penting buat teman-teman seluruh Indonesia jangan lupa tonton 11 September di seluruh bioskop di Indonesia. Film ini untuk semua lintas agama. Untuk umur yang boleh nonton batas 13 tahun nggak boleh masuk. 13 tahun ke atas pasti diizinkan masuk karena ini tidak ada porno sama sekali. Tetapi di sini mengajarkan kita bahwa ternyata hidup ini semua pengendalinya adalah yang di atas. Oke. So thank you.